Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah bunda yang kami muliakan, ananda yang berbahagia, marilah kita buka pelajaran kita pada hari ini dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, dan sholawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ayah bunda nanda, apa kabar? Semoga sehat selalu, senantiasa dilimpahi dengan rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa taala. Semoga pada hari ini pelajaran kita bisa rampung sebelum 10 menit berlalu. Apa yang kita pelajari pada hari ini, temanya adalah gharib. Apa itu gharib? Apa saja macam-macam gharib? Bagaimana contoh-contoh gharib di dalam Al-Quran? Rumus apa saja yang kita perlukan untuk mengingat surat-surat apa saja yang ada di surat-surat apa saja yang mengandung gharib? Terakhir kita akan latihan. Gharib berarti bacaan yang asing atau aneh. Bukan berarti ada perubahan di dalam tulisan Al-Quran. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah at-tauqifi. Artinya apa? At-tauqifi artinya bacaannya sudah baku, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad. Tidak ada perubahan dari manusia maupun dari malaikat, walaupun dari ulama tidak ada perubahan. Penulisannya sudah baku. Gharib adalah bacaan yang asing atau aneh. Ia adalah bacaan yang tidak sesuai dengan tulisannya. Apa saja macam-macam gharib? Macam-macam gharib di sini untuk kelas 3 kita pelajari 3 jenis saja dulu. Yang pertama adalah imalah. Imalah memiringkan ro menjadi re. Biasanya kita mendengar di dalam Al-Quran tidak ada satupun terdengar hanya ada satu, yaitu pada surat Hud ayat 41. Majroha, bacaan yang benarnya adalah majreha. Mus'ab Usmani kita akan menemukan majroha tapi membacanya majreha. Kemudian yang kedua ismam, memonyongkan dua bibir, boleh setelah gunah maupun saat gunah. Apa itu gunah? Dengung. Namun tidak mengeluarkan bunyi huruf dhammah atau tidak mengeluarkan huruf u. Hanya monyong saja tapi tidak keluar huruf u, vokal u atau dhammah tidak keluar. Contohnya di surat Yusuf ayat 11. Nanti kita pelajari lebih lanjut. Kemudian saktah artinya berhenti sejenak tanpa mengambil nafas, hanya 2 harokat saja. Kemudian melanjutkan bacaan. Apa saja contoh dari 3 macam gharib ini? Kita mulai dari imalah. Kita dapat menemukannya di surat Hud. Nih, lihat tulisannya majroha tapi membacanya majreha. Kemudian surat Hud ayat, kemudian berikutnya ismam surat Yusuf ayat 11. Ini ada lata. Ketika manna ini dimonyongkan 2 bibirnya, baik setelahnya maupun di tengah dengung. Lata manna. Kemudian
Saktah ini kita bisa menemukan di surat Al-Mutaffifin. Kalla bal rona ala qulubihim. Setelah balnya ini ditahan 2 rakaat tanpa mengambil napas. Kalla bal rona ala qulubihim. Tidak boleh mengambil napas. Kami ulangi. Majroha bacaan yang benar majreha. La ta'manna bacaan yang benar dimonyongkan ketika dengung huruf nunnya. La ta'manna. Kalla bal rona ala qulubihim. Saktah dapat ditemukan selain di surat Mutaffifin, ada di surat Kahfi, Qiyamah, dan Yasin. Cara menghafalnya ada rumus kakimuya, Kahfi, Qiyamah, Mutaffifin, dan Yasin. Kakimuya itu rumusnya. Silakan lihat Al-Kahfi ayat 12, Al-Qiyamah ayat 27, Al-Mutaffifin ayat 14, Yasin ayat 52. Baik, waktu kita tinggal 3 menit. Berikutnya silakan latihan secara mandiri bekerja sama dengan ayah bunda atau teman. Bandingkan bacaanmu dengan teman ayah atau bunda ketika membaca surat Hud ayat 41. Baca dengan lengkap surat Hud ayat 41. Yang kedua, tuliskan contoh ismam. Latihan ini tidak dikumpulkan, hanya dikerjakan secara mandiri. Mari kita simpulkan, gharib itu adalah bacaan yang aneh, asing, atau bacaan yang tidak sesuai dengan tulisannya. Salah satu contohnya majreha, padahal tulisannya majroha. Ingat bahwa kita belajar ini agar selalu kita membaca Al-Quran karena pahalanya besar. Satu hurufnya itu, lihat hadis riwayat Tirmizi, diganjar dengan 10 kebaikan. Jangan sampai kita lupa untuk terus senantiasa membaca Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-Fatir, ayat 29 hingga 30. Innal ladzina yatsluna kitaballahi wa aqamus sholata wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur liwaffi'u ujurahum wa yazidahum min fadlih innahu ghafurun syakur. Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menginfakkan sebagian rezeki yang Allah anugerahkan kepadanya dengan diam-diam dan terang-terangan, mereka itu mengharapkan perdagangan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan pahalanya kepada mereka dan menambah karunia-Nya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Mensyukuri. Maha Mensyukuri artinya Allah Maha memberi, membalas pahala, menambah nikmat. Jadi syaratnya tilawah, salat, infak, maka kita tidak akan pernah rugi. Kemudian kita akan mendapatkan pahala dan ditambahkan Allah dengan karunia-Nya. Jazakumullah khairan katsir. Terima kasih ya Bunda sudah menampingi Nanda untuk belajar secara online. Semoga Allah menjadikan kita lebih baik ke depannya. Dan semoga kita tidak bosan-bosan untuk senantiasa belajar. Ingat, agar kita tidak rugi, selalu membaca Al-Quran, mendirikan sholat, berinfak baik secara terang-terangan maupun sembunyi. Dengan itu insya Allah akan memberikan pahalanya dan juga menambah karunia-Nya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.